Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriana, SPD MPD. Saya merupakan dosen tadris biologi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Bidang ilmu saya adalah ekologi tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekologi tumbuhan, yang diajarkan pada semester genap. Bobotnya adalah 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dasar dalam ekologi tumbuhan, perkembangan serta manfaat tumbuhan dan aspek terapan ekologi tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tumbuhan dalam lingkungan, baik lingkungan makro dan mikro, lingkungan biotik dan abiotik, serta faktor pembatas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tumbuhan dalam lingkungan, baik niche, strategi tumbuhan terhadap stres, adaptasi, dan abaptasi, serta contoh indikator ekologis. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami faktor lingkungan abiotik berupa topografi dan tanah, serta peranannya bagi tumbuhan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami faktor lingkungan abiotik berupa cahaya dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami faktor lingkungan abiotik, suhu dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis bentuk dan siklus air, uap air, dan jenis air serta peranannya bagi tumbuhan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami peranan atmosfer bagi tumbuhan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami faktor lingkungan biotik dan interaksinya. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai ekosistem. Yang ke-11, mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen pendukung ekosistem. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami analisis vegetasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik pencuplikan berupa kuadrat, garis, maupun titik. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ekologi tumbuhan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Prodi Tadris Biologi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep pada ekologi tumbuhan, serta strategi dan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui pengertian individu, populasi, vegetasi, dan metode analisis vegetasi, ekosistem, dan jenis-jenis ekosistem setelah mengikuti mata kuliah ini. Mata kuliah ekologi tumbuhan merupakan mata kuliah yang diberikan setiap tahunnya pada setiap semester genap. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 2 SKS teori ini mencakup 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, dengan total 16 kali pertemuan. 1 SKS praktikum terdiri dari 14 kali pertemuan praktikum, 1 kali ujian praktik, dan 1 kali ujian final. Materi pembelajaran ekologi tumbuhan terdiri dari 6 topik utama. Yang pertama adalah pengertian dasar dalam ekologi tumbuhan. Yang kedua adalah tumbuhan dalam lingkungan. Yang ketiga ada faktor lingkungan abiotik berupa topografi dan tanah serta peranannya bagi tumbuhan. Yang kedua ada cahaya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Yang ketiga ada suhu dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Dan yang keempat ada air dan atmosfer serta peranannya bagi tumbuhan. Yang keempat ada faktor lingkungan biotik dan interaksinya. Yang kelima ekosistem. Yang keenam analisis vegetasi yang berupa metode analisis vegetasi dan teknik pencuplikan. Di awal pertemuan, saya akan awali dengan perkenalan dengan mahasiswa. Di sini, saya lanjutkan dengan membahas tentang kontrak perkuliahan,
Pada kontrak perkuliahan, saya membahas mengenai kesepakatan dengan mahasiswa terkait proses perkuliahan selama 1 semester ke depan hingga penilaian di akhir semester. Pada video pembelajaran yang akan saya lakukan di akhir sesi ini, saya akan ajarkan materi mengenai tumbuhan dalam lingkungan. Saya menggunakan metode ceramah untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai ekologi tumbuhan dalam lingkungan. Selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa. Di akhir perkuliahan biasanya saya akan meminta mahasiswa untuk menyimpulkan mengenai materi yang telah diajarkan pada hari itu. Kemudian sebelum menutup perkuliahan, saya akan memberikan kuis dan penugasan. Di sini penugasannya berbasis kasus. Bahan pelajaran yang digunakan adalah bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah dan buku yang relevan dengan ekologi tumbuhan, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Adapun pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran ini adalah kehadiran memiliki bobot 10%, tugas bobotnya 10%, laporan dan proyek praktikum 15%, UTS 30% dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah ekologi tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Komting, Muhammad Zaki, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, 2 orang. Siapa aja? Raihan sama Mawar. Ada kabar? Katanya kalau si Raihan Bu nggak bisa masuk izin. Kalau Mawar sakit. Oke. Sebelum memulai mata kuliah hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai tumbuhan dalam lingkungan bagian 1. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tumbuhan dalam lingkungan, baik lingkungan makro dan mikro, lingkungan biotik dan abiotik, serta faktor-faktor pembatas. Materi ini adalah yang pertama, mampu membedakan lingkungan makro dan lingkungan mikro, kemudian mampu memahami definisi lingkungan biotik. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian dan faktor-faktor lingkungan abiotik. Dan yang terakhir adalah mampu mendeskripsikan faktor-faktor pembatas. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ada yang tahu apa? Ya, silahkan Ori. Saya ingin menjawab, lingkungan itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk manusia beserta dengan perilakunya. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Ori. Oke. Lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk manusia serta perilakunya dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi nggak hanya ada manusia di dalamnya, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Selanjutnya, lingkungan terbagi menjadi 2. Apa saja? Lingkungan makro dan lingkungan mikro. Ada yang tahu lingkungan makro itu apa? Belum ya? Kita lihat. Nah, lingkungan makro. Lingkungan makro adalah suatu lingkungan yang berpengaruh secara umum atau regional. Lingkungan makro sangat berbeda dengan lingkungan mikro. Contohnya, apa contohnya? Lingkungan makro. Lingkungan dalam suatu kanopi. Iya, lingkungan yang ada dalam suatu kanopi hutan sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di dalamnya, baik itu berupa kelembaban, kecepatan angin, suhu, dan intensitas cahaya. Umumnya lingkungan di dalam kanopi hutan intensitas cahayanya itu lebih sedikit daripada di luar kanopi hutan.
Lingkungan makro terdiri dari semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Jadi lingkungan makro ini disebut juga dengan biotik. Jadi lingkungan makro disebut juga dengan biotik. Selanjutnya ada lingkungan mikro. Tadi udah kita bahas mengenai lingkungan makro. Sekarang kita bahas mengenai lingkungan mikro. Apa itu lingkungan mikro? Suatu habitat organisme yang mempunyai hubungan antara faktor-faktor fisiknya dengan lingkungan sekitar. ya, yang dipengaruhi oleh iklim mikro dan perbedaan topografi. Nah, tadi lingkungan makro disebut juga dengan biotik. Kalau tadi lingkungan makro disebut biotik, kalau mikro disebut abiotik. Contohnya ada air, Udara, cahaya, matahari, dan lainnya. Oke. Sampai sini paham apa saja yang termasuk lingkungan mikro dan makro? Paham? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor lingkungan. Ada dua macam faktor di sini. Ada faktor lingkungan biotik dan ada faktor lingkungan abiotik. Nah, lingkungan biotik adalah segala komponen hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem dan berinteraksi dengan organisme lain sehingga mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan serta persebarannya. Ya, ini dia ciri-ciri komponen hidup. Apa-apa saja ciri-ciri komponen hidup? Ada yang tahu? Tumbuh Ciri-ciri makhluk hidup. tumbuh dan berkembang, Iya, tumbuh dan berkembang. Apalagi? peka terhadap rangsangan, Apa? Zaki? peka terhadap rangsang, Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ada yang lain yang tahu? berkembang biak, Berkembang biak. Ini yang paling dasar, belum ada yang sebutkan ya. bergerak, Iya, bernafas. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia ciri-ciri komponen hidup. Yang pertama, bernapas. Kemudian, tumbuh, berkembang biak. Nah, organisme hidup itu perlu berkembang biak untuk melestarikan spesiesnya. Kemudian ada iritabilitas. Apa itu iritabilitas? peka terhadap Peka terhadap rangsangan. Contohnya, ada yang tahu? Kalau pada tumbuhan, tumbuh ke arah cahaya matahari, iya, tumbuh ke arah cahaya matahari. Itu batang ya, biasa mengarah ke arah cahaya matahari. Lain, misalnya, ini kalau pada tumbuhan, kalian pernah lihat tumbuhan Mimosa pudica, putri malu? Nah, bagaimana reaksinya ketika kalian sentuh? Menutup, ya. Itu salah satu contoh iritabilitas pada tumbuhan. Kalau pada hewan, pada manusia, contohnya apa? Kena panas. Jadi tangan kita ketika terkena panas atau terpegang hal-hal yang panas, baik itu air ataupun api, maka akan refleks ya, refleks untuk menari. Gitu. Kemudian ada makan dan minum. Tumbuhan makan dan minum nggak? Makan dan minum. Melalui apa dia makan dan minum? Fotosintesis. Kalau minumnya? akar, Melalui akar. Selanjutnya melakukan ekskresi. Kalau pada manusia kita punya yang namanya organ ginjal untuk melakukan ekskresi. Kalau pada tumbuhan, bagaimana cara dia melakukan ekskresi? Ekskresi itu pengeluaran. Yang dikeluarkan tumbuhan apa? Oksigen. Apalagi? Karbon dioksida. Melalui apa? mulai daun, Daun. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada beradaptasi dengan lingkungan. Ini dia beberapa contoh faktor biotik yang di dalamnya termasuk semua makhluk hidup yang ada di alam, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, bakteri, jamur, dan manusia. Oke. Yang kedua ada faktor lingkungan atau abiotik. Nah, lingkungan abiotik adalah segala kondisi yang ada di sekitar makhluk hidup dan bukan organisme hidup. Bisa dikatakan lingkungan abiotik adalah benda mati di permukaan bumi. Apa saja benda mati di permukaan bumi? air, Batu, tanah, air, tanah, cahaya, suhu, udara, ya, suhu. Berarti semua itu termasuk dalam faktor abiotik.
Selanjutnya ada faktor pembatas. Apa itu faktor pembatas? Ini dia faktor pembatas, yaitu suatu keadaan yang melampaui batas-batas toleransi disebut keadaan yang membatasi faktor pembatas. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Paham? Paham. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Minggu yang lalu kita udah membagi beberapa kelompok. Mungkin sekarang kalian bisa duduk sesuai kelompok yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Bagaimana kelompok 1? Sudah ada hasilnya? Kelompok 2. Ya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah ada hasil diskusinya? Sudah. Oke, sudah selesai? Siapa yang mau maju untuk mempresentasikannya terlebih dahulu? Kelompok mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peranan faktor-faktor abiotik bagi tumbuhan. Yang pertama itu ada suhu, peran utamanya yaitu mengatur aktivitas biologis tumbuhan. Yang kedua ada pH, peran utamanya yaitu mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Selanjutnya ada topografi, di mana peran utamanya yaitu mengaruhi kondisi habitat, dan terakhir yaitu ada garis lintang, di mana peran utamanya menentukan iklim dan persebaran tumbuhan. Baik, ini yang saya bisa presentasikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya silakan. Silakan Ori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerjasama kami yang mengenai tentang jenis faktor pembatas. Nah, jadi faktor pembatas itu terdiri dari 9. Yang pertama itu ada temperatur atau suhu. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada arus dan tekanan. Yang keempat itu ada kelembapan. Nah, selanjutnya itu ada arus dan tekanan. Nah, jadi arus dan tekanan ini terutama berpengaruh pada tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Nah, jadi arus yang terlalu kuat dapat merusak struktur tumbuhan, sedangkan tekanan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang keempat ada kelembaban. Nah, kelembaban itu kelembaban udara itu mempengaruhi laju transpirasi pada tumbuhan. Nah, kelembaban yang rendah menyebabkan penguapan air lebih cepat, sedangkan kelembaban yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko serangan penyakit. Yang kelima ada api. Kebakaran dapat merusak vegetasi dan mengubah kondisi habitat. Namun, pada beberapa ekosistem tertentu terdapat tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kebakaran, bahkan memerlukan api untuk membantu perkembangan bijinya. Yang keenam ada fotoperiode atau lamanya penyinaran. Nah, jadi matahari mengaruhi proses pembungaan, pertumbuhan, dan perkembangan tumbuhan. Nah, jadi beberapa tumbuhan dapat berbunga pada panjang siang atau malam tertentu. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 tadi sudah menjelaskan tentang peran faktor biotik dan faktor-faktor pembatas. Apa saja tadi faktor-faktor pembatasnya? Ada temperatur, ada air, Temperatur, air, suhu, kelembapan, api, ya, kemudian radiasi, garam-garam biogenik, tanah. ya, garam-garam biogenik dan tanah. Kalau peran apa tadi? Peran faktor abiotik? Ada 10. Ada suhu, cahaya, pH, udara, salinitas, sinar matahari, tanah, mineral, air, topografi, dan garis lintang. ya. Berarti ada 10.
faktor-faktor abiotik tadi. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor abiotik. Dalam presentasi hari ini, kami akan menjelaskan 10 faktor. Faktor pertama ada suhu atau temperatur. Suhu merupakan tingkat panas atau dingin suatu lingkungan. Suhu memengaruhi laju fotosintesis, respirasi, perkecambahan, pertumbuhan, dan persebaran tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki suhu optimum untuk pertumbuhannya. Yang ke-8 ada air. Air merupakan komponen utama penyusun tubuh tumbuhan dan berfungsi sebagai pelarut, media transportasi zat, bahan fotosintesis, serta pengatur suhu tubuh tumbuhan. Yang 9 ada topografi. Topografi adalah kondisi bentuk permukaan bumi seperti daratan rendah, daratan tinggi, lereng, dan pegunungan. Topografi memengaruhi suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan ketersediaan air bagi tumbuhan. Yang ke-10 ada garis lintang. Garis lintang menunjukkan posisi suatu wilayah terhadap khatulistiwa. Garis lintang memengaruhi iklim, suhu, intensitas cahaya matahari, dan musim yang pada akhirnya memengaruhi jenis serta persebaran tumbuhan. Dan demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada salah pengucapan atau kata mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai faktor-faktor abiotik. Di sana ada air, tanah, mineral, apa lagi? Suhu, intensitas cahaya, ya. Ada 10 faktor-faktor abiotik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke kuis. Saya sudah membagikan linknya di grup, bisa kalian cek. Dan bisa kalian cek di grup, sudah saya bagikan di PowerPoint. Silahkan kalian kerjakan kuis. Ini menggunakan aplikasi Quizizz. Kalian di sana ada 15 soal choice. Bisa kalian kerjakan sekarang, waktunya 5 menit ya. Silahkan dimulai. Silahkan kalian kerjakan. Tampilannya seperti ini ya. Silahkan kalian pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar. Oke. Sudah selesai semua ya. Nah, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Nah, silakan Nurjana. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi adalah jadi lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar organisme Ya. dan dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, serta kelangsungan makhluk hidup, Oke. termasuk tumbuhan. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Arif. Lingkungan tumbuhan terdiri atas lingkungan makro dan mikro. Lingkungan tumbuhan terdiri dari lingkungan makro dan mikro. Oke, ini dia beberapa kesimpulan dari materi kita hari ini
yaitu lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar organisme dan dapat mempengaruhi kehidupan. Yang sudah dijelaskan oleh Nurjana tadi. Selanjutnya ada lingkungan tumbuhan terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro. Yang keempat, yang ketiga ada faktor lingkungan dibedakan menjadi faktor biotik dan abiotik. Dan yang terakhir ada faktor pembatas menentukan keberhasilan hidup tumbuhan, ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.